yang hari ini dalam perjamuan Tuhan, tapi saya akan kaitkan dengan kematian Tuhan. Karena perjamuan kudus itu adalah menyangkut dengan kematian. Oleh sebab itu saya akan mengaitkan itu ke saudara. Ada dikasih tulis-tulisnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita dengan firman Allah saya akan memberikan tema dengan kematian Yesus melepaskan kita dari ikatan dosa. Dan Bapak Saudara, kalau sudah begini jangan bulan. Baik, kita lihat bahwa saudara banyak orang tidak bertumbuh rohaninya dan menderita karena tidak menyadari bahwa setan menguasai hidupnya. Banyak orang seperti itu. Jadi bahwa saudara, bagaimana supaya kita tidak berada di bawah tipu daya iblis? Ini adalah merupakan sebuah tema yang harus saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari itu, saudara. Kita baca dalam Efesus, kita buka Alkitab kita, saudara. Dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27. Efesus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-27. Dikatakan firman Allah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Badiko dan buat membane ena ulun monaha gafurha. Tapi kalau bahasa Indonesia, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri tempat kepada setan. Oh saudara, jangan beri tempat kepada setan. Ada 3 pintu kesempatan atau ruang kendali untuk membelenggu kita. Ada 3 pintu setan, kesempatan setan atau ruang kendali setan untuk membelenggu hidup kita. Yang pertama, Bapak Saudara, dipakai kata penyembahan berhala. Penyembah berhala ini adalah segala sesuatu yang ditambah menjadi tempat roh, segala sesuatu yang disembah menjadi tempat roh jahat mengendalikan si penyembah. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya ulang-ulang saya pernah menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, apa yang disembah oleh manusia adalah itulah yang diandalkan. Apa yang kita andalkan berarti itulah merupakan sebuah penyembahan kita. Dan kita melihat bahwa segala sesuatu ini, Bapak Saudara, ini masuk harta, kehebatan dan lain dan sebagainya yang disembah oleh dan yang disembah itu menjadi tempat pecahan yang mengendalikan, yang mengembalikan si penyembah atau yang mengembalikan kita sebagai orang yang menyembah, Bapak Saudara. 2 adalah pikiran negatif atau sia-sia. Tempat penguasaan roh jahat adalah di dalam pikiran manusia. Makanya Bapak Saudara, tempat pikiran negatif ini adalah ada dalam pikiran negatif kita, Bapak Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Saudara, adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk adalah roh jahat
mencari rumah yang mau saudara, rumah yang cocok dengan sifatnya. Kita lihat ini adalah pekerjaan yang buruk, dan setan itu mencari tempat yang kosong. Berbicara kosong di sini Bapak Saudara adalah bicara hidup manusia yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Berbicara manusia yang belum dipenuhi dengan iman kepada Tuhan. Berbicara hati manusia yang belum dijamah oleh Roh Kudus, dan hidup ini adalah hidup yang kosong. Dan ketika iblis melihat hidup ini adalah kosong, saudara, maka apa yang terjadi? Dia masuk dan lebih buruk dari semulanya. Kita melihat ada pernah satu orang yang disebutkan oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan, roh yang merasuk orang sakit. Ketika dia pergi, lalu ketika dia pergi, Bapak Saudara, ketika dia keluar dari hidup orang tersebut, lalu niha sino teefal sino iroi halo pekado, tiba-tiba ifulia furi tiba-tiba evalua halo lagi, tiba-tiba apakah ada beku ada bahkan setan dari saudara keliling sekeliling dunia, dan ketika dia mengelilingi sekeliling tidak ada tempat yang bisa dia diami. Dia kembali ke belakang. Ketika dia kembali ke belakang, dia melihat, rupanya ini tempat yang kosong, dan dia masuk di dalam hidup orang tersebut. Bahkan pun Bapak Ibu Saudara, keadaan yang lebih buruk daripada keadaan yang semula. Makanya Bapak Saudara, nano itolo malai, nano tafalali di kira-kira Bapak Saudara, tiba-tiba mengamuli tafuri, lebih abul bekerja kabur furi daripada yang pertama. Makanya jangan pernah kembali kepada tabiat lama. Hidupmu lebih buruk dari semula. Amin. Haleluya. Jangan pernah kembali kepada tabiat lama, karena itu yang akan memburukkan hidup kita, Bapak Ibu. Tabiat lama itu. Dan pengaruh setan dalam kehidupan seseorang. Mungkin ada 4 pengaruh setan dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, sangat dikuasai. Artinya kalau sangat dikuasai, sangat dikendalikan, sering terganggu, diserang, merasa tidak mampu, melawan iblis. Manifestasinya kadang-kadang Bapak Saudara, bahwa kadang-kadang kalau hidup kita sangat dikuasai, maka iblis itu yang sudah mengendalikan seluruh hidup kita, sehingga kita selalu terganggu. Makanya kata roh dan lagi tersinggung. Makanya kata roh kebenaran saudara senang kita terganggu dengan ini. Ini sangat dikuasai. Lalu kedua, terikat. Kalau disebut dalam terikat, sudah tertipu. Suara ulah iblis sering mendengar dalam pikirannya, merasa tidak mampu lepas, sering tertipu, sering kita dibohongi, sering Bapak Ibu Saudara kita dirayu supaya kita terikat dengan ikatan iblis ini. Yang ketiga, sangat dipengaruhi. Arti daripada sangat dipengaruhi, semakin dikendalikan pikiran, semakin dikendalikan pikiran, dan pola dosa sudah menjadi kebiasaan. Artinya berbuat jahat sudah menjadi kebiasaan. Manager sudah menjadi kebiasaan, mohon sudah menjadi kebiasaan, bahkan pun dia sudah menjadi kebiasaan. Ubah itu Bapak Saudara, karena sangat mengganggu dan sangat mempengaruhi hidup kita. Yang terakhir adalah dipengaruhi. Kalau dipengaruhi berarti merasa bebas, tetapi sering mengikuti cara iblis. Merasa bebas, tapi sering dipengaruhi dan sering mengikuti cara iblis. Paling tidak sebagian dalam hidupnya merasa hebat, merasa sudah lepas, merasa rohani. Ini yang tadi saudara, merasa rohani. Kalau di mulut puji Tuhan, haleluya, tapi di hati dipengaruhi oleh kuasa iblis. Iblis membelenggu kita sejauh kita membuka kesempatan bagi dia. Iblis membelenggu kita sejauh kita membuka kesempatan bagi dia.
Maka oleh sebab itu jangan beri kesempatan tempat bagi iblis, Bapak Ibu, menguasai setiap hidup kita. Amin. Jadi saudara, bahwa Allah telah memberi kuasa kemenangan. Kita lihat dalam Matius pasal 12. Ini setan mengganggu, tapi bagi kita hari ini tidak ada terkecuali. Bagi kita hari ini, bagi jemaat Tuhan, bagi jemaat Petra hari ini, bahwa Tuhan sudah melepaskan dan memberikan kita kemenangan, Bapak Saudara. Kita lihat Bapak Saudara, dalam Matius pasal 12 ayat 28. Demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau Allah memberikan kuasa kemenangan bagi kita, dikatakan di sini, jikalau aku mengusir setan, kata aku di sini kata Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau hidup kita yang dahulu dikuasai dengan tabiat lama, dikuasai dengan pencurian, dikuasai dengan kebencian, dikuasai dengan roh apapun, saudara, perdukunan apapun, saudara. Tetapi firman Allah berkata, jikalau aku sudah mengusir setan itu dengan kuasa roh Allah dalam hidupmu, maka kata firman Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oh saudara, kalau Tuhan sudah membebaskan kita, maka itu adalah merupakan sebuah kemenangan dalam hidup kita. Setan telah dikalahkan di kayu salib. Oke. Setan telah dikalahkan di kayu salib. Setan tidak menang lagi. Setan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Setan tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang percaya. Tapi setan, dikatakan di sini, setan telah dikalahkan di kayu salib. Dan Allah telah memberikan kuasa kemenangan kepada orang percaya. Setan sudah tidak ada lagi kuasanya dalam hidup kita, Bapak Saudara. Maka Bapak Saudara, kalau kita sudah menang, maka hari ini tinggalkanlah tabiatlah. Amin. Haleluya. Kasih. Apalagi beberapa saya lihat kadang-kadang pergi di keramaian saja harus bawa aqua. Udah keterlaluan. Lalu seterusnya Yesus yang bertahta sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, bukan setan. Kalau Tuhan yang berkuasa, kalau Tuhan yang bertahta dalam hidup kita, maka otomatis apa yang keluar dari mulut kita adalah memberkati orang lain, bukan setan. Kalau setan, maka kalau setan, apa yang ada dalam pikiran setan selalu yang tidak senang bagi Tuhan, itulah setan. Kita mengetahui, saudara, menerima kelepasan dengan mengetahui identitas kita dan mengusir setan. Kita lihat identitas seseorang ada dalam Efesus pasal 1. Identitas ini adalah merupakan sebuah jelas daripada hidup kita, sama dengan KTP, itu adalah tanda identitas. Efesus pasal 1 dimulai ayat yang ketiga. Tapi saya tidak akan baca, saudara, karena panjang sedikit. Tapi inilah tandanya kalau Tuhan sudah mengetahui identitas kita. Terpujilah Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan 14 saya akan melewati ayat 14, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuliakannya. Artinya inilah identitas kita, saudara. Ketika kita sudah dicamah, ditebus, diberikan kemenangan oleh Tuhan, maka Bapak Saudara jangan takut menghadapi apapun. Amin. Haleluya. Jangan takut menghadapi apapun, karena kita sudah menang. Dan setan itu tidak berkuasa
kita. Asalkan sekali lagi kita sudah menang, dan kemenangan itu sudah diberikan dalam hidup kita oleh Tuhan. Asalkan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, saudara, bagaimana caranya melawan iblis? Melawan iblis, saudara, bukan melawan manusia. Jangan pernah melawan manusia, karena Yesus berkata perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi perlawanan kita adalah melawan penghulu di udara, melawan iblis. Bagaimana cara kita melawan iblis? Kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 7, Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Bagaimana cara kita melawan iblis? Yang pertama, untuk melawan iblis, Bapak Saudara, adalah harus tunduk kepada Allah. Itu Yakobus. Nah, kalau tunduk kita kepada Allah, Saudara, iblis tidak akan pernah kalah dan tidak pernah bisa kita mengalahkannya. Di dalam bahasa dari mana berada di alulu ke rumah lagi, papilawa kebuka, pakoro dan kebuka adur, poroi kebi. Banyak tahu, Saudara. Kalau kita mengalulu ini, Saudara, adalah tunduk. Ada salah satu pendeta di media yang viral sampai hari ini, Bapak Saudara, bahwa alergi kalau anak Tuhan angkat tangan memuji Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakmu. Dia bilang, ketika orang-orang menyembah Tuhan, ya Bapa, di mana Bapak itu? Sama dengan putar ke kiri, itu seperti itu. Tapi itu hamba Tuhan. Mungkin kalau mungkin mau dia viral, itu sudah viral di Facebook. Saudara, coba baca baik-baik. Saudara, bahwa pemasmur itu menyembah Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Yang kita nyanyikan tadi, Saudara, itu Alkitabiah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu pemasmur berkata, kau tidak sampai tergeletak, Tuhan datang untuk menopang dia. Semua apa yang kita nyanyikan, Saudara, adalah berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan logika manusia. Tapi semua apa yang kita nyanyikan, Saudara, adalah berdasarkan Alkitab, diciptakan dari teks, diciptakan dari nas Alkitab, Saudara. Maka, Saudara, mengangkat tangan itu, Saudara, itu tandanya bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan, tunduk kepada Tuhan, Saudara. Kalau misalnya prajurit, kalau komandannya datang, Saudara, kata tanda bahwa prajurit itu tunduk kepada komandannya. Ketika dia komandannya di depan, harus hormat. Siap komandan? Siap komandan? Saudara, apa yang disuruh saja, beli rokok, siap komandan. Itu artinya kata tunduk. Tapi Bapak Saudara, kalau kita tidak tunduk kepada Allah, iblis tidak pernah bisa kita kalahkan. Tetapi untuk mengalahkan iblis, ada yang pertama, tunduk kepada Allah, mengakui dan bertobat dari dosa. Tunduk kepada Allah, tapi jangan juga berdosa. Tunduk kepada Allah artinya mengakui dan bertobat dari dosa. Yang kedua adalah mengusir roh jahat. Mengusir roh jahat, melakukan pemutusan hubungan dengan roh jahat dan mengusirnya di dalam nama Yesus. Ada roh, Bapak Saudara, roh yang mengganggu setiap hidup kita. Berjalan dalam kemenangan setiap hari. Bagaimana caranya untuk berjalan dalam kemenangan setiap hari? Saya akhiri dengan kata-kata ini. Bagaimana berjalan dalam kemenangan setiap hari? Yang satu, memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia. Jangan ikut dunia, Bapak Ibu. Kalau dunia mabuk-mabuk di sana, tak usah itu. Harus memisahkan diri, pisahkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia. Yang kedua, memiliki teman-teman yang mengingatkan kita.
Jangan berteman dengan orang jahat. Jangan berteman dengan orang yang mempengaruhi hidup kita kepada yang lebih jahat. Tapi bertemanlah kepada orang-orang yang rohani. Amin. Makanya ada beberapa jemaat pelayan di sini saya gabungkan di Asosiasi Pendeta. Lebih baik berteman dengan pendeta-pendeta. Dan ada banyak jemaat yang mengikuti. Itulah kalau berteman dengan pendeta ada bergurau. Kalau berteman dengan orang-orang yang tidak memberkati kita, saudara, lebih baik berteman dengan orang-orang baik. Berteman dengan pendeta-pendeta. Kalau kita berteman dengan pendeta, saudara, rohani kita meningkat. Saudara, kenapa? Karena pengaruh mereka adalah mempengaruhi kita kepada kerohanian, saudara. Nah ini yang kita milikilah teman-teman yang mengingatkan Anda dalam dosa. Banyak orang tidak suka dengan berteman dengan lebih baik berteman dengan orang lain. Yang ketiga, saudara, menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan firman Tuhan. Yang keempat adalah hidup dalam peperangan rohani. Tetaplah berdoa, tetaplah bersekutuan dengan doa. Itu peperangan rohani. Yang kelima, doa persekutuan, penyembahan dan pelayanan. Terlibatlah dalam doa, persekutuan, penyembahan dan dalam pelayanan. Makanya sebenarnya saya berharap kalau tim pelayan ini tetap berdoa setiap Jumat malam, Bapak Ibu, supaya kita hidup tidak dikuasai lagi oleh setan, supaya hidup kita tidak dikuasai lagi oleh orang jahat, supaya hidup kita dikuasai dengan kebenaran firman Allah, saudara. Artinya inilah yang harus saya sampaikan bagi kita. Pilih teman. Kalau kita memiliki 5 poin ini, saudara, memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh duniawi, bisa diri dari pengaruh-pengaruh. Begitu kuat pengaruh dunia ini, Bapak. Kuat sekali pengaruh dunia ini. Jangan-jangan bukan hanya bagi teman-teman yang jahat, tapi bagi medsos ini pun, saudara, sangat kuat pengaruh ini, Bapak Ibu. Di messenger itu, Bapak Saudara, saya tidak tahu messenger bagaimana, karena itu pribadi antar pribadi. Ada beberapa cewek-cewek yang cek saya, kirim foto kukinya, dan saya tahu itu adalah mengerjai. Saya tahu itu adalah bukan orang yang benar, dan saya tahu itu foto itu pun bukan dirinya. Kita lihat di pulaunya sekarang yang viral, Bapak Ibu, yang viral artis Nias. Media sosial dengan benar. Bukan arti jangan kita pegang media sosial, kita perlu memahami itu, saudara, apa Instagram, apa itu TikTok, kita perlu paham. Apa itu Messenger, kita perlu paham. Apa itu WhatsApp, kita perlu paham. Apa itu Facebook, kita perlu paham. Bukan arti kita harus buka dalam hal itu, kita perlu paham, tapi dalam menjalankannya kita harus benar. Nah ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita banyak orang berteman dengan orang yang tidak benar, Bapak Saudara. Kalau kita berteman dengan orang yang pencuri kelapa sawit, maka kita menjadi orang-orang yang pencuri kelapa sawit. Karena suatu saat kita dipengaruhi, suatu saat kita tidak punya uang, suatu saat kita tidak punya HP, suatu saat kita hari berbeda, tetapi kita tetap kelapa sawit hari Minggu, apalagi kita minta hari Minggu. Bapak Saudara adalah memiliki teman yang baik. Ada saudara saya beda di Jamasi, pendeta beda di Jamasi, punya kelapa sawit. Mempengaruhi hidup Anda. Dan yang ketiga, menggantikan pikiran-pikiran negatif. Jangan selalu menggantikan pikiran negatifmu dengan positif. Ketika kita melihat orang lain begini negatif terus, ketika kita melihat orang lain negatif terus yang muncul, kita lihat rapi orang lain negatif terus, itu kemana namanya ketuaan suatu tim kecil. Negatif tidak pernah ada positif pada orang lain. Negatif terus, saudara. Gantikanlah pikiran itu dengan firman Tuhan. Hidup dalam peperangan rohani, hidup dalam iman, hidup dalam doa, persekutuan, penyembahan
Tuhan, hidup dalam pelayanan itu, saudara. Saya yakin kalau kita hidup dalam situasi yang kita sebut, saudara, pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Ada pernah dosen saya berkata begini, kemampuan seseorang kita tahu pada saat dia bergaul sehari-hari. Dan saya mau pelajari itu benar. Oh saudara, cobalah saudara. Kalau kamu bergaul dengan tukang ayam, tukang potong ayam maksudnya, maka pikirannya adalah pikiran yang tukang potong ayam. Dan itulah kemampuan kita. Kalau kita bergaul dengan pengusaha, maka pikiran kita adalah dikuasai dengan pikiran pengusaha. Itu untuk malam. Kalau kita bergaul dengan pejabat, walaupun kita bukan pejabat, tapi bapak saudara, saya yakin adalah pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran pejabat. Orang tahu kemampuan kita di mana kita bergaul. Orang tahu kemampuan kita di mana kita berteman. Orang tahu kemampuan kita di mana kita berteman, bapak saudara. Bukan berarti kita tidak kemana-mana, saudara. Saya kadang-kadang ngopi juga di warung boleh. Kenapa saya sering ngopi di asrama haji, bapak? Karena orang-orang yang ngopi di situ adalah wawasannya udah lebih naik sedikit. Sama dengan yang punya Roma, sama dengan yang punya Roma itu, minimarket Roma, kadang kami sering, saudara. Kalau nanti apa tidak buka dibayar kopiku, kadang-kadang juga nanti pura-pura saya pulang, saya bayar kopinya. Seperti itu ya hidup ini. Seperti itu. Lalu ada beberapa dari masyarakat pemikirannya berbeda, bapak saudara, berbeda. Artinya kita diukur dari mana kita bergaul, kita diukur dari mana kita berteman, kita diukur dari mana pergaulan kita. Nah oleh sebab itu bergaul dengan orang-orang yang rohani. Ketika kita bergaul dengan orang yang rohani, pasti kita bisa dinasihati dan pasti kita mengingatkan kita ketika kita melenceng. Kita berdiri. Kita renungkan firman Tuhan.